Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang materi ilmu pengetahuan alam kelas 9 di semester 1. Bagian yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia. Dan pada bagian yang pertama kita akan mempelajari tentang pembelahan sel secara mitosis dan secara meiosis. Apa sebab sel itu membelah? Sel membelah yang pertama adalah untuk perkembangbiakan. Kemudian sel membelah yang kedua adalah untuk pertumbuhan. Dan yang ketiga, sel membelah untuk mengganti bagian-bagian sel yang rusak. Nah, pada perkembangbiakan kita ketahui bahwa manusia dia lahir diawali dengan pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Kemudian dia akan membentuk zigot, berkembang terus dan akan membentuk sebuah embrio dan akhirnya dilahirkan menjadi seorang anak. Dia akan bertumbuh dari bayi menjadi seorang anak, seorang remaja, seorang pemuda, dan seorang dewasa. Dalam pertumbuhan ini dia akan melibatkan pembelahan sel baik pada perkembangbiakan maupun pada pertumbuhan. Dalam pertumbuhan ini akan mengalami sel-sel pada bagian-bagian organ tubuh akan menjadi rusak. Dan sel-sel yang rusak ini akan digantikan dengan sel-sel yang baru dengan hasil pembelahan sel. Nah, untuk mendalami tentang pembelahan sel secara mitosis dan secara meiosis, kita mempelajari dulu, kita cari tahu dulu apa yang menjadi indikator dalam pembahasan kita pada saat ini. Indikator yang pertama adalah menjelaskan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. Yang kedua, menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. Dan yang ketiga adalah menyebutkan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Inilah yang menjadi indikator dalam pertemuan ini yang sama-sama kita akan pelajari. Kita mulai dari indikator yang pertama adalah menjelaskan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. Pada bagian ini adalah bagan atau skema pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Kalau kita lihat di sini, pada skema yang ini, pada pembelahan mitosis ini, dia mulai dari pembelahan pada tahapan profase. Kemudian dia akan masuk pada tahapan prometafase, kemudian masuk pada metafase, kemudian anafase, kemudian telofase. Sebenarnya secara umum pembelahan sel secara mitosis ini hanya dibagi dalam 4 tahap, yaitu tahapan profase, metafase, kemudian anafase, dan telofase. Jadi sekali lagi, tahapan pembelahan mitosis yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, pada pembelahan sel secara mitosis, di mana mulai dari tahapan yang pertama, tahapan yang kedua, tahapan yang ketiga, dan tahapan yang keempat, pada tahapan telofase, tahapan terakhir pada mitosis, di mana tadinya hanya ada satu sel, maka pada pembelahan tahapan terakhir ini dia akan menghasilkan 2 sel anakan hasil pembelahan sel secara mitosis. Kemudian pembelahan sel secara meiosis, dia sama juga. Ada 4 tahapan, tetapi secara umum pembelahan meiosis ini dibagi dalam
dua tahapan besar, yaitu yang bagian atas adalah meiosis tahapan yang pertama, kemudian bagian bawah adalah meiosis tahapan yang kedua, di mana setiap tahapan, baik tahapan pertama dan tahapan kedua, masing-masing terdiri dari 4 tahapan, sama dengan pada mitosis. Pada pembelahan sel secara meiosis, untuk tahapan yang pertama, dia dimulai dari profase 1, kemudian metafase 1, kemudian anafase 1, kemudian telofase 1. Pada telofase 1 di sini, tadinya dia hanya ada satu sel, kemudian sel ini akan membelah menjadi 2 sel anakan. Kemudian setelah telofase 1, maka sel ini dia akan memasuki tahapan meiosis yang kedua, di mana tahapan meiosis yang kedua akan dimulai dari tahapan profase 2, di mana di sini ada 2 sel anakan, kemudian dia akan berkembang pada tahapan metafase 2, kemudian anafase 2, dan terakhir pada tahapan telofase 2, yang tadinya di sini dia memiliki 2 sel, sekarang kedua sel ini dia akan membelah masing-masing menjadi 2 sel anakan yang baru. Jadi pada pembelahan meiosis ini akan menghasilkan 4 sel anakan. Kalau pada mitosis menghasilkan 2 sel anakan, kalau pada meiosis akan menghasilkan 4 sel anakan. Inilah tahapan pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Kemudian kita lanjut dengan yang berikut adalah ciri-ciri setiap tahapan pada pembelahan mitosis dan meiosis, yang pada saat ini kita akan mempelajari tentang ciri setiap tahapan pada pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis dia mulai dari profase 1, di mana membran inti mulai merusak menjadi bagian-bagian yang kecil. Jadi membran intinya akan rusak menjadi bagian-bagian yang kecil. Kemudian kromosom akan terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi membran ini ketika dia sudah rusak, dia akan menghasilkan kromosom, di mana pada tahapan metafase ini kromosom ini akan berjajar pada bidang pembelahan, di mana ini adalah bidang pembelahan. Jadi pada tahapan metafase, di mana kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Selanjutnya akan masuk pada anafase, di mana kromosom yang ada dia akan menuju pada kedua kutub sel. Dia akan menuju pada kedua kutub sel, di mana kromosom saudara dari setiap pasangan, jadi yang tadinya ini cuma 1, sekarang sudah menjadi 2, di mana setiap pasangan ini dia akan menuju pada kutub daripada sel, kutub yang ini dan kutub yang ini. Kemudian dia akan masuk pada tahapan telofase. Pada tahapan telofase, di mana membran inti mulai membelah, membran inti mulai kembali bergabung. Jadi membran inti ini dia akan kembali bergabung, dan tahapan terakhir pada tahapan telofase ini, di mana sel ini dia akan terpisah menjadi 2 sel anakan. Nah, ini ciri setiap tahapan pada pembelahan mitosis. Kemudian yang berikut, ciri-ciri pada tahapan meiosis. Kita sama-sama sudah ketahui bahwa meiosis itu dibagi dalam 2 tahapan yang besar, yaitu meiosis 1 dan meiosis yang kedua. Pada tahapan meiosis yang pertama, di mana pada profase 1, di mana membran inti mulai merusak, sama dengan yang tadi. Membran inti mulai merusak, kemudian membran inti pada tahapan telofase yang
telofase yang pertama, di mana membran inti ini dia akan berjajar pada bidang pembelahan yang ini. Kemudian setelah itu, kromosom-kromosom yang ada di sini dia akan terpisah. Jadi pasangan kromosom dia akan terpisah, yang satu menuju kutub yang kanan, yang satu menuju kutub yang kiri. Kemudian selanjutnya dia akan masuk pada tahapan telofase 1. Kita lihat di sini pada tahapan telofase 1 di sini akan terbentuk 2 buah sel anakan hasil pembelahan meiosis. Setelah terjadi 2 sel anakan seperti ini, sudah menjadi 2 sel anakan, masing-masing kedua sel anakan ini juga akan membelah mengikuti tahapan selanjutnya, atau disebut dengan tahapan meiosis yang kedua yang dimulai dari profase 2. Sama dengan yang tadi, pada profase 2 ini membran inti ini mulai merusak. Kemudian membran inti ini menyebabkan terjadi kromosom-kromosom baik pada sel yang ini maupun sel yang ini, dia akan berjajar pada bidang pembelahan. Kemudian selanjutnya kromosom-kromosom, pasangan kromosom yang ada pada masing-masing sel ini dia akan berpisah. Dia akan terpisah. Dan selanjutnya dia akan menghasilkan masing-masing 2 sel anakan. Ini adalah ciri-ciri pada setiap tahapan pembelahan meiosis. Kita lanjut dengan ini perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Apa sih perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis? Kalau kita lihat dari sel yang ada, yang pertama adalah jenis sel, di mana mitosis, pada pembelahan mitosis dia terjadi pembelahan sel pada sel tubuh atau sel somatik pada manusia. Sedangkan pada meiosis ini, jenis sel ini dia terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Kemudian yang berikut, pada pembelahan mitosis ini terjadi 1 kali pembelahan. Sedangkan pada meiosis ini terjadi 2 kali pembelahan. Kemudian jumlah sel anakan. Pada mitosis dia menghasilkan 2 sel anakan. Sedangkan pada meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Kemudian sifat-sifat sel anakan. Sifat-sifat sel anakan pada mitosis ini, di mana sifat sel anakannya adalah diploid atau 2N, di mana sel anakan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Sedangkan pada pembelahan meiosis, dia akan menghasilkan sel yang haploid atau N, di mana sifat sel anakannya berbeda dengan induknya. Kemudian tujuan pembelahan sel pada mitosis ini tujuan adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pembelahan mitosis tujuannya adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Kemudian untuk pembelahan meiosis tujuannya untuk gametogenesis atau pembentukan gamet pada sel kelamin. Kemudian sifat-sifat yang lain adalah pertukaran genetik, di mana kalau pada mitosis tidak terjadi pertukaran genetik antara kromosom-kromosom yang homolog. Sedangkan pada pembelahan secara meiosis terjadi pertukaran genetika antara kromosom-kromosom yang homolog. Ini adalah gambaran umum tentang perbedaan pada pembelahan mitosis dan meiosis. Demikian, sampai di sini materi tentang pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Kiranya ini dapat dipahami
Demikian pertemuan kita pada saat ini. Terima kasih. Shalom.